Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Vitarina, NPM 1917951039 dari kelas A jurusan Ilmu Komputer. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai sistem bus pada mata kuliah pengantar organisasi komputer. Definisi yang pertama adalah sistem bus. Sistem bus adalah dalam arsitektur komputer merujuk pada bus yang digunakan oleh sistem komputer untuk menghubungkan semua komponen dalam menjalankan tugasnya. Kedua, bus. Bus sendiri adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk memindahkan data antar bagian-bagian dalam sistem komputer. Interkoneksi. Struktur interkoneksi. Struktur interkoneksi adalah suatu kumpulan jalan atau saluran berbagai modul seperti CPU, memori, dan I/O. Struktur interkoneksi harus mendukung pemindahan data berikut. Yang pertama, dari memori ke CPU. CPU akan melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori, dan sebaliknya, CPU ke memori, CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Yang kedua, I/O ke CPU. CPU membaca data dari periferal melalui modul I/O. Dan sebaliknya, CPU ke I/O. CPU mengirimkan data ke perangkat periferal melalui modul I/O. Yang terakhir ada I/O ke memori dan sebaliknya memori ke I/O. Interkoneksi bus. Karakteristik utama dari bus yaitu sebagai media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Walaupun interkoneksi bus digunakan secara bersamaan dalam satu waktu, hanya ada sebuah perangkat yang dapat menggunakan bus. Struktur bus. Pertama, saluran data. Saluran data memberikan lintasan perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut juga bus data. Umumnya bus data ini terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlah saluran dikaitkan dengan lebar bus data. Yang kedua adalah saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Yang ketiga ada saluran kontrol. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data dan saluran alamat. Kemudian ada jenis-jenis bus. Berdasarkan jenis bus itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada dedicated bus, yang kedua ada multiplex bus. Dedicated bus adalah bus yang khusus menyalurkan data tertentu, contohnya paket data saja atau alamat saja. Sedangkan multiplex bus adalah bus yang dilalui informasi yang berbeda, baik data, alamat, dan sinyal kontrol dengan metode multiplex data. Cara kerja. Cara kerja pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks, sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa bus. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, GPU, VGA, AGP dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama FSB atau front side bus. Sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah dan terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus ini digunakan sebuah bridge. Tipe-tipe bus. Pertama ada bus ISA atau Industry Standard Architecture, adalah sebuah bus PC or AT yang beroperasi pada 8,33 MHz. Keuntungannya adalah bahwa pendekatan ini tetap mempertahankan kompatibilitas dengan mesin-mesin dan kartu-kartu yang ada. Yang kedua ada bus PCI atau Peripheral Component Interconnect Bus. Adalah bus yang tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus mezzanine atau bus peripheral. Standar PCI adalah 64 saluran data pada kecepatan 33 MHz. Yang ketiga ada bus USB. Yang keempat ada bus SGCI. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.